teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek kita ya di ARV sekolah ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendesain menu utamanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat sebuah hak akses ya. Nah, kita seperti biasa kita aktifkan dulu ya PHP run-nya ya. Nah, di sini kita akan buatkan yang pertama adalah authentication-nya ya. Kita klik di sini. Lalu di sini kita pilih user ya. Kita pilih ID username ya. Keduanya adalah passwordnya. Lalu yang ketiga ID user ya. Keempat email dan foto ya. Nah, lalu setelah ini baru kita klik OK ya. Lalu kita simpan, kita review lagi. Nah, sekarang sudah terlihat ada tampilan loginnya ya. Coba kita cek menggunakan browser ya. Nah, di sini browser sudah ada tampilan ya. Nah, ini kalau kita masukkan login pasti tidak bisa. Kenapa? Karena memang kita belum punya user. Maka langkah pertama kita buatkan dulu sekarang ya. Satu adalah misalkan saya bikin sebagai admin ya. Usernya bebas Anda bikin ya, tapi pertama adalah adminnya ya. Admin misalkan ya, admin ini ya. Nah, untuk fotonya saya ambil dari sini ya, dari htdoc ya, di ARV sekolah aset image. Sini kita ambil fotonya ya, bebas. Ini sebenarnya dari mana aja ya. Oke, kita submit ya. Lalu satu lagi kita code dulu ya. Satu lagi kita bikin namanya user ya. User di sini kita bikin passwordnya user. Ininya nomor handphonenya sembarang ya. Lalu emailnya juga user Yahoo ya. Dan fotonya kita ambil juga yang ini ya. Lalu kita klik submit ya. Nah, ini ada user, jadi kita ada user dan ada admin, masih sama hak aksesnya ya. Nah, sekarang kita coba aktifkan ya dari kedua belah user ini supaya usernya nanti menjadi berbeda gitu ya. Nah, sekarang kita aktifkan di sini yang namanya rule permission ya. Nah, di sini ada dua ya. Kita klik di sini dynamic permission, ada administrator dan user ya. Kita klik di sini semua untuk admin. Untuk user ya, user itu hanya diizinkan ya, mungkin diizinkan untuk ini ya, merubah akun dia sendiri bisa ya, register juga bisa ya, view juga bisa ya. Nah, terus user ini hanya bisa misalkan sebagai melihat surat ya, lalu melihat surat, lalu akademik ya, melihat akademik, lalu melihat alumni, atau alumni nggak usah ya, kesehatan nggak usah, keuangan juga nggak bisa. Nah, manajemen pegawai misalkan lihat ya, manajemen siswa yang bisa dilihat ya, dan pengaturan ini ya, pengaturan juga bisa ya. Perpustakaan nggak bisa ya. User mungkin bisa lihat ya. Oke, terus lagi akademik sudah, alumni nggak bisa, kesehatan siswa nggak bisa, keuangan nggak bisa ya. Oke, sementara ini nanti bisa kita tambahkan lagi ya terkait user, atau mungkin ada akun-akun lain misalkan
kepala sekolah atau misalkan nanti guru ya, terus juga siswa atau wali murid ya, nanti belakangan ya, yang penting ini kita buat dulu. Oke. Nah, terus kita simpan, kita reload ya. Ya, kita tes ya aplikasinya. Nah, ini ada akses ya di sini. Kita tes. Untuk user ya. Nah, ini user hanya home saja ya yang ada nih. Coba kita masuk ke admin ya. Admin. Nah, ini juga sama masih home. Nah, ini berarti ada masalah ya kalau begini. Berarti ini hak aksesnya belum benar, kita perbaiki lagi, kita cek ke sini. Oke, usernya. Oke ya. Simpan di preview. Nah, lalu kita coba rubah ya di database-nya ya. Kita rubah di database-nya, kita cek ya di sini. Kita buka database-nya yaitu IRV sekolah ya, ini database-nya kita buka. Lalu kita lihat di sini usernya, kita lihat ya. Nah, user ini ya, user ID ya, kita lihat di belakang ini sama-sama rule-nya 0. Kita rubah jadi salah satu ya. Untuk admin itu saya jadikan sebagai 1 ya. Untuk user mungkin saya jadikan sebagai 2 ya. User sebagai 2. Oke, kita simpan. Coba kita refresh di sini. Ya, kita kembali. Lalu kita simpan. Review ya. Nah, ini nanti bisa kita tes. Admin ya. Nah, ini admin sudah penuh ya. Coba kalau kita pergunakan user ya. Nah, ini user hanya beberapa ya, sesuai dengan pengaturan yang kita buat ya. Oke, ini berarti untuk sistem hak aksesnya sudah berjalan ya. Jadi si usernya diizinkan surat ya, admin, manajemen pegawai, manajemen siswa, dan pengaturan ya, serta user. Tapi untuk hak akses semua itu dipegang oleh admin kendalinya ya. Kalau saya ubah ke admin di sini, maka admin semua ada ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini rule ini belum masuk ya, termasuk kita desain dulu sedikit. Ya, ini kita tambahkan di sini. Nah, ini rule ini masuk ke ini ya. Oke ya. Nah, mungkin ininya belum ya. Rule ya. Rule-nya kita tambahkan apa ya rule-nya. Kita tambahkan untuk rule-nya mungkin ini ya. Sama satu lagi. Mungkin ini ya. Nah, gitu. Oke, kita simpan. Nah, lalu kita sekarang di menu utama ya, di home, di depan ya, di menu tampilan depan di sini ya. Nah, di sini kita akan tambahkan sebuah gambar ya. Saya punya satu gambar nih, perintahnya adalah page design, arahkan ke home ini ya, new home. Di home ini kita satu new session, kita buat satu session lah sama satu kolom. Nah, di kolom ini ya kita buatkan yang namanya custom ya, custom view. Nah, di sini saya sudah siapkan codingnya ya. Jadi saya punya satu coding buat menambahkan coding. Nah, ini ya, ada coding.
Nah, coding ini kita masukkan ke sini ya, nih di sini ya. Nah, buka titik-titiknya, lalu di sini di enter, lalu kita copy paste. Nah, ini yang tadi ya yang kita buat dari coding. Nanti Anda silakan ini dilihat aja, cuman codingnya sedikit kok ya. Nah, kita klik OK. Ini artinya adalah menambahkan background pada halaman depan home ya, yaitu ngambil gambarnya dari folder asset, image, dan top ya, nama filenya kira-kira gitu. Nah, untuk filenya ini ya saya siapkan nih, saya copy dulu ke C ya, exam htdoc ya, irv sekolah, aset ya, tadi kan aset, image. Nah, di sini naruhnya ya, ini namanya top. Kita lihat lagi, nah ini ya, aset, image, top. Kalau sudah, klik OK, lalu kita simpan ya, lalu kita preview ya. Nah, setelah di preview nanti Anda bisa lihat hasilnya ya. Coba kita tes dulu apakah sudah masuk. Nah, ini sepertinya gambarnya belum masuk ya. Di depan kita tes dulu ya, di depan sini ada yang namanya, atau mungkin di sini kita tambahkan kolom lah ya. Coding ini kita tidak tampil ya. Kita buat di sini saja nih ya. Nah, di sini seperti ini. Coba simpan, review. Oke, terlihat sepertinya belum masuk ya. Oke, nanti kita coba perbaiki ya. Kita lihat lagi di sini ya, di asset, image, top ya, nama filenya benar sudah. Yang ini kita buang saja dan kita lihat hasilnya ya, atau mungkin nggak mau pakai bit kali ya, bitnya dibuang ya. Coba dulu. Kita refresh, ini sudah ya. Oke, ini di sini mestinya muncul nih gambarnya ya. Nanti kita akan cek lagi kenapa tidak muncul ya. Oke, kita oh ini jadi di home ya, salah ya tadi ya. Jadi kita salah menaruh bukan di home tapi di index ya, di depan. Ini home itu depan, salah berarti ya. Kita ulang. Jadi ini bukan di home ya, ulangin lagi. Jadi bukan di home, kita copy dulu, Ctrl C ya. Lalu kita buatnya itu adalah di index, di depan kan ya, lupa, sorry ini di depan ya, sorry saya lupa, ini ditaruhnya di sini ya. Nah, di sini di depan ya, simpan. Lalu yang di home ini kita buang ya, ini kita buang. Oke, simpan, review ya. Nah, ini ya, maksud saya seperti ini. Jadi di sini akan tampil, kita logout. Nah, ini ya, seperti ini hasilnya. Oke, jadi ini kita sudah membuat hak akses ya, lalu kita sudah mendesain tampilan utama ya. Mungkin pertemuan kali ini saja dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.